Nah, sahabat Kompas.com, kita akan bahas lebih jauh mengenai sinyal dukungan Jokowi untuk sosok pemimpin berambut putih di pemilu 2024 kali ini. Dan saat ini sudah ada pengawat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Halo, selamat siang Kang Ujang. Selamat siang, Mbak Anas. Siap. Oke, sih. Salam sehat Kang Ujang. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik. Nah, Kang Ujang, Jokowi dalam pidatonya baru-baru ini sempat menyinggung soal pemimpin berambut putih yang disebut merupakan sosok pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Nah, apa pandangan atau analisis Anda mengenai pernyataan Jokowi tersebut? Ya ini simbol serius ya. Pak Jokowi membuat pernyataan yang dengan simbol-simbol yang menurut saya serius. Kenapa serius? Karena diungkapkan di depan relawan dan itu adalah bagian daripada kekuatan pendukung Pak Jokowi. Nah, kita tahu ketika Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo itu kan di acara Perindo, acara partai lain, kira-kira seperti itu kan saya anggap eh, prank, saya anggap ansor angin surga, saya anggap bukan kenyataan. Dan memang buktinya kita lihat bahwa apa namanya di GBK Pak Jokowi tadi ya membuat pernyataan yang sangat serius terkait dengan simbol bahwa pemimpin yang apa namanya katakanlah yang peduli pada rakyat adalah yang berambut putih. Saya melihat ini sinyal dukungan yang serius, Mbak Anas. Kenapa? Karena pertama dilakukan statement itu atau dibuat statement itu di depan para relawan. Yang kedua, kalau berambut putih, memang pemimpin yang berambut putih banyak. Ada Pak Menteri, Pak Hadi Mulyo, ada Pak Hatta Rajasa dari PAN begitu. Tetapi jangan lupa yang mencapreskan diri di 2024 nanti itu hanya Pak Ganjar. Pak Hadi Mulyo enggak gitu loh. Lalu juga Pak Hatta Rajasa juga enggak. Lalu pemimpin-pemimpin yang berambut putih lain juga enggak gitu. Maka saya melihat arahnya dukungan Pak Ganjar itu dukungan Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar. Dan itu terlihat gitu apanya dari politik belakang layar Pak Jokowi yang banyak mengarahkan misalkan para pengusaha yang mengarahkan mohon maaf tanda petik ya saya kritis ini PLT atau PJ gubernur wali kota bupati itu arahnya ke sana gitu. Jadi yang ketiga saya lihat ada juga pihak kampus itu apa namanya di Jogja itu yang pimpinannya dipanggil ke istana untuk apa namanya mendukung Ganjar. Jadi ini informasi A1 yang saya dapatkan memang arah Pak Jokowi ke Pak Ganjar. Makanya tidak aneh dan tidak heran ketika Pak Jokowi membuat pernyataan yang simbolis yaitu terkait ya apa namanya siapa sosok berambut putih itulah kira-kira arahnya ke Pak Ganjar kalau saya melihatnya begitu, Mbak Anas. Nah, apa bedanya dengan pernyataan soal Jokowi yang kan kemarin itu sempat katakan Pak Jokowi mengenai bahwa pemenang selanjutnya adalah jatahnya untuk Pak Prabowo. Nah, sebenarnya apa bedanya nih dengan pernyataan Jokowi di depan relawan terkait yang diduga adalah Ganjar? Tadi Ya sempat menyebut bedanya bahwa di Ganjar ini lebih serius. Ya, bedanya karena forum yang digunakan oleh Pak Jokowi yang ketika apa namanya endorsement ke Pak Prabowo itu bukanlah dari pendukung-pendukung dari Pak Jokowi, bukan di tengah-tengah relawan. Artinya disampaikan di partai lain yaitu di Perindo kan gitu. Jadi itu menurut saya bukan simbolis yang sesungguhnya. Simbol yang sesungguhnya adalah ketika tadi pernyataan Jokowi itu mengendorse Ganjar di tengah-tengah relawan. Jadi berbeda, itu di rumah sendiri gitu loh. Kalau Pak Jokowi menyatakan tadi ya, katakanlah gantian ya kepada Pak Prabowo itu dinyatakan di partai yang lain, bukan rumahnya Pak Jokowi. Nah, tetapi kalau di Ganjar ini rumah sendiri, para relawan. Relawan ini pendukung sendiri, katakanlah rumah sendiri, maka secara simbolik gitu, apa namanya, dukungan itu lebih kuat kepada Pak Ganjar. Nah, begini Mbak Anas, ada juga yang menafsirkan bahwa memang Pak Jokowi ingin memadukan antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Kalau saya dapat info gitu ya, ini A1 juga. Bahkan saya ketemu dengan, ya saya tidak sebutkan ya siapanya lah, orangnya Pak Jokowi juga lah. Kebetulan saya dekat gitu. Saya dapat info begini, bahkan ada yang ingin memasangkan Pak Ganjar itu capres, Pak Prabowo cawapres. Bahkan saya sempat nanya, apa mungkin Pak Prabowo mau?
Ya mau-mau saja lah katanya. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu kalau tidak dapat restu ya pencapresan dari Pak Jokowi, nggak mau maju juga. Artinya kalau jadi cawapres pun dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjarnya didukung oleh Pak Jokowi mau-mau saja. Nanti misalkan bertarung dengan Anies Baswedan misalkan. Makanya tadi skenario dua pasangan itu. Nah, ada juga memang kelompok Pak Prabowo mengatakan mengkapitalisasi ucapan Pak Jokowi itu ya gantian Pak Prabowo itu dengan skema Pak Prabowo sebagai capres, Pak Ganjar sebagai cawapres, seperti itu. Tetapi saya melihatnya yang desain sesungguhnya adalah sebenarnya lebih mendekati kepada desain bahwa capresnya Pak Ganjar, cawapresnya Pak Prabowo. Kenapa? Jauh-jauh hari Pak Jokowi itu sudah menyiapkan KIB, Partai Koalisi Indonesia Baru itu, yang digawangi oleh Golkar itu adalah untuk sekocinya Ganjar. Jadi seandainya Ganjar tidak didukung atau tidak diusung oleh PDIP, maka disiapkanlah skoci itu, KIB itu untuk Ganjar. Jadi sangat clear. Kalau saya melihatnya politik depan layar Pak Jokowi dengan politik belakang layar Pak Jokowi yang saya ketahui itu matching, nyambung, arahnya ke Ganjar Pranowo, bukan kepada Pak Prabowo. Ya tadi kalaupun Prabowo di-endorse juga, artinya bisa saja Pak Prabowo ingin dijadikan sebagai cawapresnya Ganjar begitu. Jadi sebenarnya ada tujuan tertentu nih, kemudian Jokowi memberikan sinyal atau kode baik ke Pak Ganjar dan juga ke Pak Prabowo. Ya kelihatannya begitu, kelihatannya memasangkan dua tokoh itu, dan itu rasional saja. Ketika misalkan Pak Jokowi punya kayak mendesain dua pasangan calon. Ya desain dua pasangan calon itu saya mengarah ya, saya meyakini, saya menganalisa sesuai dengan info A1 saya ya capresnya Ganjar, cawapresnya Prabowo. Lalu di pihak lain yaitu ada Anies Baswedan dengan pasangannya gitu loh. Nah itu baru dua pasang. Kenapa? Desainnya ingin dua pasang karena kelihatannya istana atau Pak Jokowi, saya katakan begitulah ya, itu tidak mau dua putaran. Jadi ingin menang satu putaran. Kalau dua pasang ya bisa satu putaran menang. Tetapi kalau tiga pasang, misalkan Ganjar dengan pasangannya, lalu Prabowo maju lah ya, Prabowo maju sendiri dengan pasangannya, misalkan kalau sekarang kan dengan Cak Imin karena Gerindra dengan PKB lah, tapi masih bisa berubah. Lalu di sana ada Anies Baswedan dengan pasangannya, tiga pasangan itu memungkinkan untuk dua putaran. Nah kalau dua putaran ini dikhawatirkan, mohon maaf gitu, dikhawatirkan Anies Baswedan bisa menang. Ini yang dikhawatirkan oleh pihak istana, dan kita melihat bahwa mohon maaf dalam konteks politik hari ini kelompok istana tidak terlalu suka dengan kelompoknya Anies Baswedan. Ya secara politik itu hal biasa saja dalam konteks politik kita hari ini. Oke, baik. Nah, kan sehari setelah Jokowi ini berbicara mengenai pemimpin, Ganjar kemudian mengunggah foto dirinya tampil dengan rambut warna hitam nih, berbeda dengan biasanya kita tahu identiknya warna putih. Nah, apakah mungkin ini adalah sikap tertentu atau mungkin langkah dari Ganjar terkait dengan pernyataan Jokowi tersebut? Ya Ganjar sudah tahu dan paham bahwa Ganjar itu dari awal sudah di-endorse, didukung oleh Jokowi. Ganjar itu kalau tidak didukung oleh Jokowi, Mbak Anas, itu tidak akan kuat juga, tidak akan menjadi capres yang kuat. Oleh karena itu dia sangat pede. Nah soal Pak Ganjar lalu mempoles diri dengan berambut hitam, itu bagian daripada komunikasi publik gitu, bahwa merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan narasi yang guyon, tapi menurut Ganjar positif gitu, karena agar fokus perhatian publik itu tidak pada Ganjar, ya padahal di belakang layar Ganjar gitu. Jadi ya Ganjar ini dengan memposting katakanlah dengan berambut hitam itu ingin bermain lebih panjang, lebih lama. Kenapa? Kalau Jokowi menebak rakyat ya, publik menebak bahwa Jokowi mendukung Ganjar hingga saat ini, maka permainannya kan terbaca. Jadi ya kalau katakanlah Ganjar mengeles sedikit gitu ya, lalu bermain cantik ya dengan tadi memoles rambutnya dengan rambut hitam gitu, maka Ganjar ingin bermain agak panjang.
Dia tidak ingin membuka dulu jati dirinya bahwa dia didukung oleh Jokowi. Biarkan itu kayaknya berjalan dengan sendirinya, tapi di belakang layar bahwa dia dipastikan didukung Jokowi begitu, Mbak. Jadi ingin bermain cantik, ingin bermain lama agar tadi tidak diketahui dukungan Jokowi itu kepada Ganjar itu, agar masyarakat tidak tahu. Karena kalau sudah tahu kan tidak menarik lagi. Karena akan dibaca langkah politiknya oleh publik, termasuk oleh PDIP. PDIP juga kan tidak terlalu suka juga kalau misalkan dukungan Jokowi itu sangat nyata ke Ganjar saat ini begitu. Jadi sebenarnya dukungan atau kode-kode sinyal dari Jokowi sebenarnya murni dari Jokowi sendiri tanpa mungkin ada koordinasi dengan partainya, karena PDIP sendiri kan menyebut bahwa sebenarnya banyak sosok berambut putih, bukan cuma Ganjar aja gitu. Ini Mbak Anas, ini desain sendiri. Pak Jokowi mendesain KIB itu tanpa koordinasi juga dengan PDIP, desain sendiri. Lalu mengumpulkan relawan-relawan Nusra, lalu kemarin di GBK gitu ya, itu desain sendiri. Kenapa? Karena saya melihat begini, Pak Jokowi belajar dari pemerintahan Pak SBY. Pak SBY 2 periode, 10 tahun, tidak membuat desain regenerasi, tidak memihak ya ketika capres-cawapres di 2014 yang lalu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ketika yang menang pihak lain, artinya yang menang Pak Jokowi gitu ya, bukan ada di kelompok Pak SBY, maka pengaruh Pak SBY kan hilang, pudar. Bahkan di tengah jalan Demokrat juga ingin dicamplok kan, deta oleh Muldoko gitu loh. Jadi dikerjailah di negara kita ini, di republik ini, Pak Anas ya, kalau pemimpin setelah tidak menjabat itu tidak dihargai lagi. Nah, Pak Jokowi ini nggak mau, dia ingin jadi kingmaker, dia belajar dari SBY bahwa dia ingin menentukan siapa yang ingin menjadi capres di 2024 nanti. Makanya KIB dibentuk, ya kan, KIB lahir, lalu juga relawan juga diperkuat gitu ya, ingin menunjukkan kepada publik bahwa saya adalah kingmaker, saya adalah penentu, dan kelihatannya bahwa capres yang didukung saya bisa menang, kira-kira seperti itulah, ingin menunjukkan ke publik. Oke, baik. Nah, sikap Jokowi ini kan dapat dipersepsikan kemudian sebagai dukungan pada sejumlah tokoh ini menuai kritik nih. Beberapa di antaranya ada Demokrat dan juga PKS. Nah, mereka menilai Jokowi ini seharusnya fokus aja deh pada kinerjanya sebagai presiden daripada mengurusi pemilu. Dan sebenarnya sikap Jokowi ini sebenarnya sah-sah aja atau seperti apa nih, Pak? Kalau kita bicara regulasi, aturan, konstitusi maupun undang-undang, sah. Karena setiap pribadi, setiap individu untuk bisa berpolitik ya, mendukung, dipilih dan memilih lah, kira-kira seperti itu. Tapi dalam konteks beliau sebagai presiden, ini kan yang harus kita pahami bahwa endorse tersebut, dukungan tersebut itu kan membuat ketidakadilan pada capres-capres yang lain, dan memungkinkan, mohon maaf, digunakannya struktur negara, struktur pemerintahan untuk dipolitisir ya. Artinya apa? Infrastruktur negara, ketika Pak Jokowi misalkan main politik mendukung capres tertentu, katakanlah tanda petik misalkan ke Ganjar ya, maka kan tadi struktur negara digunakan untuk kepentingan politik itu, dan itu tidak bagus, dan itu kan akan mengindikasikan kecurangan-kecurangan, dan itu yang membuat dianggap tidak etis, dianggap tidak baik. Oleh karena itu ya, masyarakat, publik atau partai oposisi menginginkannya ya Pak Jokowi di tengah saja, Pak Jokowi mendukung semua capres saja. Tetapi saya katakan tadi, Pak Jokowi belajar dari Pak SBY, dia tetap ingin menentukan setelah tidak jadi tidak jadi presiden lagi, maka dia ingin berperang. Ketika misalkan pihak atau capres yang didukungnya menang, kan masih punya pengaruh, masih punya posisi, dan cenderung kalau tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya power, maka cenderung dikerjai, Mbak. Semua pun pejabat kita ini kalau sudah turun, jabatan itu akan dinyanyi, akan dikerjai oleh pihak lawan politik. Dan Pak Jokowi tidak mau seperti itu. Oke, baik. Nah, kan kita tahu sampai saat ini PDIP pun belum menentukan sosok yang akan diusung. Apakah mungkin kode-kode atau sinyal dari Jokowi ini kemudian dapat memengaruhi putusan dari Ketua Umum PDIP Megawati sendiri? Nah, sekarang ada dua hal. Pertama, Pak Jokowi sedang menunggu apakah Pak Anies Baswedan
itu dapat tiket atau tidak. Ini lagi nunggu. Pertama itu. Kalau seandainya dapat tiket, maka tadi Pak Jokowi akan memperkuat langsung ke Ganjar. Nah, soal PDIP. Nah, PDIP ini saya melihat nanti Pak Jokowi akan ketemu Bu Mega. Jadi akan berdiskusi, akan bertemu Bu Mega, siapa yang dicalonkan yang terbaik ketika PDIP ingin menang. Kelihatannya tadi kalau Bu Mega dengan Pak Jokowi itu bertemu, bisa jadi nanti mengerucut ke Ganjar Pranowo. Kenapa? Kalau misalkan mendukung Mbak Puan, elektabilitasnya masih harus dinaikkan, masih rendah. Kalau Mbak Puan didukung sebagai capres, mereka pasti kalah, gitu kan? Maka secara rasionalitas bisa jadi PDIP juga akan berubah pikiran mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi itu pun kelihatannya akan didiskusikan antara dua tokoh itu, antara Jokowi dengan Megawati soal penentuan siapa capres dari PDIP nanti. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat Jokowi sebenarnya ingin memasangkan Ganjar dengan Prabowo sebagai capres seperti yang tadi Anda analisis ya. Nah, tapi sebenarnya seberapa besar kemungkinan PDIP ini kemudian merestui pasangan ini karena sampai saat ini kan Ganjar juga belum dapat lampu hijau dari Megawati sendiri. Nah, itu yang saya katakan. Pak Jokowi pintar ya. Pak Jokowi itu dulu mohon maaf ya pengusaha mebel. Ya kalau saya ibaratkan saya baca buku, di politik begini, Pak Jokowi itu begini, pengusaha dulu tidak mengerti politik, jadi wali kota seperti mengangkat barbel. Awal-awal Pak Jokowi ngangkat setengah kilo gitu ya. Lalu bulan depannya sudah mengangkat 1 kilo. Lalu terus belajar lagi, latihan lagi, maka bisa mengangkat 2 kilo hingga Pak Jokowi bisa mengangkat beban 7 kilo lah kira-kira seperti itu. Sama di politik juga sama. Politik itu orang tidak tahu tadinya karena belajar terus-menerus belajar maka semakin matang, semakin cerdas, semakin kuat di politik. Itu Pak Jokowi dari pengusaha mebel, katakanlah kalau orang mengatakannya mohon maaf ya tukang mebel, lalu menjadi wali kota, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden, maka dia saat ini menjadi sosok yang kuat. Makanya dulu diisukan Pak Jokowi bisa jatuh di tengah jalan, sampai hari ini enggak. Bahkan semakin kuat. Nah, saya melihat itulah pembelajaran Jokowi yang dia latih sehingga dia ingin menjadi kingmaker yang tentu tadi ya soal PDIP itu urusan rumah tangga PDIP dan yang menentukan PDIP, tetapi hebatnya Jokowi menyiapkan skoci bagi Ganjar seandainya skenario PDIP tidak mencalonkan Ganjar gitu. Jadi Ganjar misalkan mendukung Puannya sebagai capres misalkan, cawapresnya misalkan dengan yang lain. Nah, maka skenario berikutnya adalah Ganjar disiapkan didukung oleh KIB itu. Tetapi Pak Jokowi ingin main smooth, ingin bermain total. Total itu begini, ketika KIB sudah disiapkan untuk Ganjar, tetapi di saat yang sama Pak Jokowi juga ingin meraih PDIP, ingin mendapatkan dukungan dari Megawati untuk mencapreskan Ganjar. Nah, maka ini perlu waktu, perlu proses, ya, perlu pendekatan. Nanti mungkin pada saatnya, pada waktunya, ya Pak Jokowi berdasarkan mungkin data-data politik dan perkembangan politik yang ada, mungkin nanti yang dianggap kuat itu Ganjar ya, maka bisa jadi Ganjar yang akan didukung oleh PDIP. Tetapi Pak Jokowi sudah punya skenario sendiri. Ya tadi skenario KIB bagi Ganjar, seandainya Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP. Nah, kalau dicalonkan oleh PDIP lebih kuat lagi. PDIP misalkan mencalonkan Ganjar, lalu digabung dengan KIB, itu lebih kuat. Apalagi misalkan Prabowo-nya jadi cawapres, udah ada Gerindra, itu semakin kuat. Nah, itu sebenarnya keinginan Pak Jokowi sehingga lawan politiknya Anies gitu. Nah, itu karena begini Mbak, Prabowo ini kuat, tetapi istana itu yang dianggap lawan kuat bagi istana adalah Anies. Nah, kalau Anies maju, maka harus disandingkan dengan Ganjar. Lawannya Ganjar, karena Ganjar di belakangnya Jokowi. Kalau Prabowo, itu kemungkinan besar kata orang istana bisa kalah oleh Anies. Oleh karena itu yang skemanya skema Ganjar Prabowo. Tetapi seandainya Prabowo mau nyapres juga ya, sebagai capres, yaitu hak Prabowo. Tapi kan ini banyak orang atau pihak juga kecewa terhadap Prabowo ketika di Pilpres 2019 yang lalu. Ini juga harus dihitung oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu ya kelompok istana itu ya tadi agar Prabowo juga dapat kekuasaan lah. Cawapres ya sudah untung lah kira-kira seperti itu.